mengenai tentang aset-aset dalam sebuah komunitas. Untuk yang pertama ada modal manusia. Kira-kira modal manusia di sekolah kita ini apa saja jumlah gurunya, jumlah tenaga kependidikannya? Jumlah guru di SMP 1 Lambu seluruhnya 85 orang. Dari 85 orang ini pegawai negeri 22 orang, TPUA, P3K 4 orang, P3K 4 orang, kemudian sukarela 56 orang. Kemudian untuk tenaga administrasi, kepala TU yang PNS 10 orang yang sukarela. Itu sudah termasuk penjaga dan satpam. Kemudian jumlah siswa pada tahun ajaran 2022-23 ini 390 orang yang dibagi dalam 3 tingkatan, kemudian rombelnya 5 rombel kelas 9, 4 rombel kelas 7 dan kelas 8 masing-masing 4 rombel. Kemudian yang lain tenaga ya TU tadi sudah, itulah ya, sudah untuk ketenaga kerjaan, untuk tenaga kependidikan. Yang berikutnya apalagi? Modal sosial, kegiatan-kegiatan siswa yang berkaitan dengan sosial. Kegiatan sosial di SMP 1 Lambu ini ada kegiatan-kegiatan di masyarakat karena sudah ada alat yang disediakan di SMP 1 Lambu, terutama dalam kegiatan festival-festival, terutama kegiatan drum band. Misalnya ada perayaan hari-hari nasional, hari pendidikan nasional, kemudian hari kemerdekaan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan pembukaan MK. Biasa kita ikutkan beserta untuk pasukan drum band dan meralis, itu mengenai kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian kegiatan sosial yang lainnya ya di SMP 1 Lambu ya ada ya lomba-lomba seperti sepak bola, bola voli, itu termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya modal politik, misalnya kerjasama dengan puskesmas, dengan polisi, itu seperti apa gitu? Ya, kita kalau kerjasama dengan kepolisian itu ada biasa dalam kurun waktu 1 tahun itu kita panggil kepolisian untuk mengadakan pembinaan masalah narkoba, kemudian kenakan remaja, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyakit masyarakat. Kemudian ada kerjasama dengan puskesmas, itu banyak sekali, terutama bagaimana siswa itu hidup sehat. Jadi tiap bulan atau 6 bulan sekali puskesmas memberikan pembagian tambah darah terhadap siswa-siswa perempuan. Sedangkan laki-laki pemberian penyuluhan tentang hidup kebersihan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kerjasama dengan puskesmas. Jadi mereka sering masuk ke sekolah juga, Pak ya? Pokoknya di sekolah di puskesmas itu kadang-kadang 1 kali dalam 2 bulan, bahkan 1 bulan sekali ada pembinaan tentang kehidupan sehat di sekolah. Selanjutnya ini Pak, modal agama dan budaya di sekolah kita ini apa saja? Modal agama tiap minggu kita melaksanakan imtak. Imtaknya tiap hari Jumat pada jam pertama. Kemudian pada akhir-akhir proses belajar mengajar atau dalam kegiatan kelas meeting itu di sini dilakukan lomba-lomba seperti lomba baca puisi, lomba ajan, kemudian lomba pembacaan Al-Quran, dan lomba-lomba selawat yang biasa dilakukan pada setiap akhir semester. Untuk budayanya kemarin juga ada tampilan tari dan tambora. Ya, seperti kemarin dalam kegiatan pelepasan siswa kelas 3 itu ya banyak kesenian-kesenian yang dilakukan oleh siswa sebesar. Selanjutnya untuk modal fisik, misalnya jumlah laptopnya, kelasnya. Untuk modal fisik jumlah
ruangan belajar di SMP 1 Lampu ini ya sudah cukup berlebihan. 24 ruang belajar, tetapi yang dipakai hanya 13 ruang yang dipakai, masih tidak terpakai 8 ruangan. 2 ruangan dipakai untuk ruang guru, 2 ruangan dipakai sebagai aula, kemudian 2 ruangan dipakai oleh OSIS dan pembina kesenian. Kemudian kita memang sudah punya laboratorium komputer, tetapi ya karena fasilitasnya belum memadai ya kita belum gunakan sepenuhnya. Tetapi alatnya kita sudah memiliki laptop sebanyak 35 buah dan notebooknya ada 15 buah. Jadi jumlahnya sudah 50 buah. Kalau dibuka untuk IKN nanti untuk kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan TIK ya sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk fasilitas komputer. Kita cukup memiliki sarana prasarana yang lengkap. Ya, sarananya sudah cukup memadai. Tinggal bagaimana ya pemerintah menempatkan tenaga ahli saja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alat tersebut. Dan juga untuk modal lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, Pak. Lingkungannya saya sangat aman di sini, tidak ada ya orang tua yang datang menanyakan atau melihat bagaimana ini misalnya ada hukuman disiplin siswa, jadi tidak ada orang tua yang melakukan demo-demo dan sebagainya, tidak ada. Jadi kerjasama dengan orang tua itu sudah cukup bagus. Yang terakhir modal finansialnya, Pak, sumber dana dari mana saja untuk sekolah kita? Nah, sumber dana ya hanya satu dari pemerintah, yaitu dana BOS. Tidak ada sumber dana lain. Kita ada kerjasama dengan komite, ada sumbangan-sumbangan dari komite itu yang membantu kegiatan perbaikan sarana dan prasarana seperti pemagaran keliling, kemudian pemasangan paving itu dibantu oleh komite. Jadi kerjasama komite dengan sekolah itu sudah cukup bagus di sini, sehingga dalam kepemimpinan saya selama 6 tahun ini sudah banyak hasil yang dihasilkan oleh pengurus komite. Alhamdulillah sudah banyak berubah, Pak. Demikian, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kesimpulan wawancara kita hari ini, kita memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita tanpa kita harus menunggu yang lebih lengkap lagi. Tetapi sekolah kita sudah alhamdulillah sarana prasarananya sudah cukup lengkap lah, bisa dibilang seperti itu. Iya, kalau seperti itu memang benar itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu ya, kita sudah janjian kemarin. Dan hari ini kita akan membahas tentang aset-aset dalam sebuah komunitas. Nah, apa sih aset-aset ini? Ternyata ada 7 aset ya yang akan kita bahas yang ada di sekolah kita. Yang pertama ada yang namanya aset manusia. Nah, aset manusianya apa saja? Nah, yang namanya manusia tentu adalah kita ini adalah manusia. Jadi kita akan membahas aset yang ada di kelas kalian ya. Jadi aset manusia, misalnya siswa termasuk manusia, guru, kepala sekolah, terus komite, TU itu adalah aset manusia yang dimiliki oleh sekolah. Terus yang kedua, ada yang namanya aset sosial. Aset sosial itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya yang terjadi di sekolah kita. Nanti kita bahas satu-satu apa saja aset yang ada di kelas kita, tapi Ibu jelaskan dulu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya aset lingkungan atau alam.
Nah, lingkungan alam ini yang mendukung proses belajar mengajar di kelas ini adalah termasuk aset alam atau lingkungan. Terus apalagi ada yang namanya aset finansial. Aset finansial ini, nah sekolah kita ini dibiayai oleh namanya dana kos karena kita sekolahnya gratis. Ada bantuan dari pemerintah namanya bantuan operasional sekolah. Terus di kelas kalian mungkin nanti ada kelas-kelasnya nanti disebutkan. Ya. Terus apalagi aset agama dan budaya. Nah, apa saja sih kegiatan keagamaan ya? Misalnya kalian merawis, itu adalah termasuk aset agama. Terus budaya juga, tari kemarin pas pas wisuda atau pelepasan itu ada yang namanya tari dana itu adalah melestarikan budaya. Nanti kalian sebutkan. Terus yang namanya aset apa lagi? Setelah aset politik. Aset politik itu apa? Misalnya yang mendukung kita dalam proses belajar mengajar, misalnya datang dari pihak puskesmas Lampung, itu adalah aset politik. Jadi ada bantuan dari puskesmas, itu dinamakan dengan aset politik. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu aset-aset yang ibu sebutkan tadi. Nah, kira-kira nih aset manusia di kelas kalian itu apa saja sih yang termasuk aset manusia? Coba. Siswa, Ya, ya siswa. Ya. Siswa, guru. Jumlah siswa di kelasnya Niki berapa? 32. Ya, 32. Kalau laki-laki berapa orang? 18. Nah, laki-laki 18 orang. Terus? Nah, sisa dari itu adalah perempuan. Nah, jumlah gurunya berapa di kelas? 7 ya. 10 mata total 10 mata pelajaran berarti ada 10 guru. Itu adalah aset manusianya. Tapi bahasa Inggris 3. Oh, bahasa Indonesia ada 3 orang. 2. Oh iya, karena ada 2 orang guru yang mengajar. Jadi ada 11. Wali kelasnya siapa? Ibu Nurjana. Ibu Nurjana. Kalau dari kelas lain, kalau dari kelas 72, Desi berapa? 31 orang. 31 orang. Laki-laki berapa orang? Asfi, Nuril, 17 ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, aset modal fisik. Nah, modal fisik ini belum disebutkan tadi. Contohnya keadaan kelas kalian. Apa saja yang ada di kelas? Tong sampah, kursi, iya, meja, iya, papan, penghapus, ya itu adalah modal fisik di kelas. Terus selain di kelas nih yang kalian perhatikan di sekolah yang mendukung toilet, lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, Oke. lapangan payung, lab, Ya, perpustakaan itu adalah semua modal fisik yang mendukung proses belajar mengajar. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi kan tentu saja mendukung proses belajar mengajar ya. Ya. Terus aset lingkungan atau alam. Apa saja sih yang mendukung di sekolah kita dan di lingkungan sekitar? tumbuhan. Nah, tumbuhan. Tentu saja kan tumbuhan yang rindang ini mendukung. Terus ya taman ya. Terus itu adalah yang mendukung proses belajar mengajar. Keran air. Iya, keran air. Nah, air itu mendukung, itu termasuk dalam aset ya alam atau lingkungan. Oke. Terus finansial. Di kelas kalian kira-kira ada kelas atau tidak? Ada. Iya. Berapa per orang biasanya? Maksudnya seperti apa? Setiap 1 minggu itu dikumpulkan 2.000. 2.000 untuk misalnya membeli sapu. Iya. Pokoknya Membeli sapu, pokoknya membeli berkaitan dengan kelas. Ya, kebutuhan kelas ya, membeli sapu, Menghias. ya, untuk menghias kelas, untuk membeli tong sampah kalau besar ya. Kalau dari kelasnya yang lain, untuk membeli tong sampah juga, biasanya tong sampah atau keset juga. Ya, kalau musim hujan itu kita butuh keset. Nah, jadi dari uang itu digunakan untuk kebutuhan kelas ya. Iya. Oke. Selanjutnya itu modal politik. Nah, yang sebelumnya Ibu jelaskan
tadi. Modal politik itu yang mendukung, puskesmas. Contohnya puskesmas dalam kegiatan di sekolah kita apa saja? Untuk membeli obat-obat tablet tambah darah. Iya, datang untuk menjadikan obat tablet tambah darah. Terus ada sosialisasi nggak? Iya. Nah, seperti Kita pergi ke puskesmas untuk mengikuti kegiatan lambuker. oh oke. Itu ya. Terus Kegiatan tentang apa? kegiatan lambuker. Lambuker. Ya, berarti ada sosialisasi tentang kegiatan lambuker. Kegiatan lambuker itu apa saja sih yang dibahas kita ini? Tentang makanan bergizi, Ya, hidup sehat, pola hidup sehat. ya, pola makan teratur. Terus tentang ya sadar reproduksi juga nggak ada pernah dibahas seperti itu. Biasanya untuk remaja-remaja kalian itu butuh ya tentang sosialisasi tentang kesehatan reproduksi itu sangat penting. Iya. Ya. Terus yang terakhir ini modal agama dan budaya. Nah, di sekolah kita ini kira-kira kegiatan agama apa saja sih? Marawis, sholat duha, kitab, sholat duha bersama, membaca yasin bersama. Ya, itu adalah kegiatan Keagamaan. Terus kalau kegiatan budaya untuk melestarikan budaya daerah apa saja? Tari, Ya, drum band, ya. Tari kemarin tari apa namanya? tari dana tambora. Ya, tari dana tambora itu adalah salah satu cara untuk menjaga aset atau menjaga budaya daerah tentang sejarah dana tambora. Modal sekarang selanjutnya adalah ada yang namanya modal sosial. Nah, modal sosial itu adalah interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira di sekolah kita ini modal sosial seperti apa sih yang ada di sekolah kita? OSIS, Ya. pramuka, Terapi dulu bisa karena ada interaksi antara ya satu dengan lainnya. Misalnya kegiatan OSIS itu kalau terjadi kebakaran itu ada nggak meminta bantuan untuk temannya? Ada. Ya, biasanya ada ya. Iya, sumbangan. Ya, sumbangan pramuka juga seperti Iya, itu. dikumpulkan oleh anggota OSIS untuk pramuka. Iya, berarti ada anggota OSIS dan pramuka masuk ke kelas atau bagaimana? Masuk di kelas, jalan masuk. Jalan masuk ke kelas ya. Iya. Oke, berarti ada kegiatan sosialnya. Jadi saling membantu itu adalah namanya kegiatan sosial. Jadi kalian sudah menyebutkan ketujuh aset yang sudah dimiliki oleh sekolah kita ya. Jadi aset itu harus kita manfaatkan segala aset yang ada di sekolah. Jadi kita tidak boleh mengeluh, ibu kekurangan ini, kita kekurangan ini, tapi caranya kita adalah memberdayakan, memanfaatkan segala aset yang ada. Kita tidak boleh menuntut sesuatu yang lebih. Tetapi bagaimana caranya memanfaatkan yang ada itu digunakan semaksimal mungkin Supaya terpenuhi. ya, supaya terpenuhi, supaya kegiatan belajar mengajar itu lebih aktif, lebih bermanfaat untuk semuanya. Jangan menuntut sesuatu yang lebih besar, tetapi kita manfaatkan yang ada. Jadi jangan sekali-kali kita itu ibu kurang ini, kurang ini. Segala sesuatunya bisa kita manfaatkan, asalkan dimanfaatkan dengan benar itu maka akan menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Jadi proses pembelajaran itu menggunakan hal yang sederhana saja itu bisa. Apalagi di sekolah kita sudah termasuk lengkap lah untuk sarana prasarana sekolah kita sudah cukup lengkap. Ada toiletnya bagus ya, terus sudah ada labnya untuk praktikum, terus ada lapangan, semuanya sudah lengkap. Jadi tinggal kita manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah itu dengan sebaik-baiknya dan kita rawat secara bersama. Ya. Jadi demikian untuk hari ini. Jadi ibu akan jalankan dulu absennya ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru dan Ibu Wali Murid sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi ada 7 modal aset yang dimiliki oleh sekolah
Yang pertama ada yang namanya modal manusia. Tentu saja kan di sekolah kita ada yang namanya guru, ada tenaga kependidikan, ada komite juga, itu termasuk modal manusia. Kira-kira jumlah guru kita di sekolah ini berapa? Sekitar 85 orang. Ya, jadi itu semua kan mendukung, dan guru di sekolah kita rata-rata kan lengkap, bahkan lebih itu wali murid. Jadi di sekolah kita rata-rata gurunya sudah lengkap semua, karena kita termasuk sekolah yang besar, gurunya lengkap dan bahkan lebih. Ya, terus yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini kegiatan apa saja sih yang dilakukan yang interaksi sosial, misalnya antar siswa, antar guru, untuk membantu sesama, itu seperti apa saja? Kalau sosial di sini, kan di sekolah kita ada namanya organisasi OSIS dan Pramuka, di mana Pramuka dan OSIS ini kalau ada kegiatan-kegiatan sosial seperti bencana alam, misalnya banjir atau Pramuka atau kebakaran, mereka bergerak untuk mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana yang ada di khususnya di sekitar kita ini maupun di luar, di kecamatan maupun di kabupaten. Mereka bekerja dalam melaksanakan penggalangan dana untuk para korban. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh anggota OSIS dan Pramuka juga, mereka misalnya masuk ke kelas untuk mengumpulkan berapa saja yang ada, itu mereka kumpulkan untuk membantu sesama. Contoh kayak kemarin terjadi banjir di kota Bima, dan juga kebakaran yang terjadi di Sila juga sampai mereka bekerja menggalang dana baik di lingkungan sekolah maupun di luar juga untuk membantu korban-korban. Selanjutnya, untuk modal agama dan budaya di sekolah kita ini kegiatannya seperti apa saja? Ya, kegiatan setiap hari Jumat ya, pagi dan pertama itu ada yang biasa, kemudian sholat berjamaah. Zuhur juga ya, Zuhur berjamaah, giliran setiap kelas. Tadi sudah modal agama, dan untuk modal budaya kira-kira apa saja? Ya, budaya, di kegiatan budaya di sekolah kita itu ada tari, drum band, dan marawis. Nah, tari ini baru-baru kami tampilkan di acara perpisahan kelas 9. Dan ada juga kami tampilkan di luar lingkungan sekolah, itu ketika ada guru dari sekolah kita ini itu yang menikah atau kawin, maka kami tampilkan kreasi siswa ini dari tari, ya, dari tari dan marawis juga. Ada juga tari, ada juga marawis, tergantung pernikahan ibu yang akan melangsungkan pernikahan. Khusus untuk guru BK lagi. Drum bandnya juga ini yang sering kami tampilkan itu di acara atau kegiatan 17 Agustus ya. Dan juga pembukaan MMP di kecamatan, tingkat kecamatan itu sering kami tampilkan drum band dan marawis ya. Untuk pembukaan MPK itu marawis kami sering. Ya, pawai budaya ini kami tampilkan drum band untuk memeriahkan. Selanjutnya, untuk modal politik ini saya khusus bertanya kepada guru BK, Ibu Wahya. Kegiatan apa saja sih kerjasama dengan lingkungan luar, dengan puskesmas, polisi, dan lain-lain? Kalau untuk politik itu memang di sekolah kita sering ada kegiatan. Kalau di puskesmas itu sering melakukan sosialisasi tentang kesehatan alat reproduksi, kemudian tentang pembagian pil tambah darah itu setiap bulannya tetap ada. Kemudian kerjasama dengan pihak kepolisian dan juga TNI itu terkait masalah penyalahgunaan narkoba itu sudah beberapa kali
baik dari kepolisian, TNI dan juga kerjasama dengan puskesmas melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan pergaulan bebas. Masuk ke sekolah juga. Iya, terutama puskesmas itu tiap bulan tetap masuk. Kalau per triwulannya itu tentang penjaringan, masalah penjaringan. Ya, tetap triwulannya. Selanjutnya untuk modal politik ini saya tanyakan khusus kepada pembina UKS Ibu Wahia. Jadi modal politik sekolah kita ini kerjasama dengan apa saja sih instansi yang diadakan kerjasama dengan kita? Kalau di SMP Negeri 1 Lambu itu ada kerjasama dengan pihak puskesmas, kemudian pihak kepolisian dan juga TNI. Dimana kalau di pihak puskesmas juga bekerja sama dengan kepolisian dan TNI melakukan penyuluhan tentang narkoba. Itu sekali dalam 1 tahun tetap dilaksanakan penyuluhan tentang narkoba, kemudian kenakalan remaja dan sebagainya. Itu bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI dan puskesmas. Kemudian kalau puskesmas itu sendiri setiap bulannya tetap masuk di sekolah kita, itu melakukan sosialisasi tentang kalau yang setiap bulan itu pemberian pil tambah darah untuk remaja putri. Kemudian yang setiap 6 bulan sekali atau pemeriksaan berkala, namanya itu adalah penjaringan. Penjaringan itu satu kali dalam 6 bulan. Jadi dari 1 tahun itu 2 kali. Kemudian juga penyuluhan tentang alat reproduksi, kemudian tentang kebersihan lingkungan sekolah dan sebagainya, tetap dari puskesmas. Ya, ada kerja ya, karena UKS di SMP Negeri 1 Lambu bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam pembinaan kader-kadernya. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk modal fisiknya Ibu, apa saja sih di sekolah kita untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Oke, baik. Kalau di sekolah mengenai sarana prasarana ya, modal fisiknya itu di sini tentu ada ruang kelas ya, ada ruang kelas. Penunjangnya ada laboratorium, ada perpustakaan, ada internet, tentu ada listrik ya, ada listrik. Terus ada sarana prasarana olahraga, ya ada futbalnya, ada basket, badminton, terus ada ruang UKS, pramuka, ruang seni, dan juga untuk ini juga apa namanya WC-nya. Iya, alhamdulillah lengkap ya. Untuk sarana prasarana sekolah kita sih alhamdulillah bisa dikatakan lengkap. Iya. Iya, kantin juga kan Kantin juga ya, kantin ada. Ya, siswanya tidak belajar di luar. Dan kalau nggak salah kita pernah mengadakan lomba sekolah sehat, ada kantin sehat juga di sekolah kita ya. Untuk modal lingkungan dan alam yang mendukung proses belajar mengajar. Ya, untuk lingkungan sekitar kita ditunjang oleh ada kegiatan sekolah sekitar timur, ada pegunungan, persawahan, dan juga ada aliran air dari irigasi petani itu mengalir di pinggir sekolah ya. Iya. Nah, bisa untuk praktek IPA sekali-sekali ya, dan praktek langsung. Iya. Untuk ekosistem. Ya, dan kebetulan ibunya juga guru IPA, sekalian membawa anak-anaknya ke sawah, ke sungai. Ya. Kadang-kadang bawa ke sawah. Iya. Terus yang terakhir ini untuk modal finansial. Nah, sekali lagi saya tanya kebetulan ini Bu ya. Iya, kalau finansial di SMP 1 Lambu ini kebetulan memang dari pusat itu sudah ada dana BOS. Kemudian ya untuk menunjang proses belajar mengajar di sini. Kemudian juga ada komite, iuran komite. Ya, di mana iuran komite itu setiap tahunnya nominalnya
berubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Berarti ada rapat komite. Iya, setiap tahun itu 1 kali dalam 1 tahun, awal tahun pelajaran itu diadakan rapat komite. Di mana rapat komite itu yang dibahas adalah tentang program kerja komite, kemudian tentang perkembangan sekolah selama 1 tahun itu disampaikan kepada orang tua siswa. Ya, anggaran iuran itu disepakati, kemudian programnya itu sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Di mana program awal kemarin dulu pada tahun 2000, ya awal 2018 kalau nggak salah, itu adalah pembuatan pagar keliling, di mana berjalan 3-4 tahun pagar keliling sekolah sudah selesai, sudah selesai. Dan kemudian sekarang program yang sekarang ini adalah 2 tahun belakangan ini adalah pembuatan pavilion, dan sudah berjalan, di depan sudah selesai, kemudian di dalam ini sedang berjalan pembuatan pavilion. Itu adalah hasil kesepakatan dari orang tua siswa, tanpa ada paksaan, tanpa ada Dan alhamdulillah orang tua siswa juga punya kesadaran. kesadaran. Untuk tujuh modalnya sudah kita bahas. Terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini adalah kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi tanpa kita harus menunggu sesuatu itu harus lengkap. Kita manfaatkan saja aset yang ada. Apa yang ada kita manfaatkan. Nah, demi untuk menunjang proses belajar mengajar. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.